はいどうも、リュウ先生です。皆さん、お元気ですか？Kali ini mari kita belajar bahasa Jepang dari buku Minna no Nihongo bab 21 part 1 ya. Dikarenakan bab 21 sangat penting dan materinya cukup banyak. Jadi sensei akan bagi menjadi 3 part ya. Namun sebelum masuk ke materi, sensei akan kasih jawaban quiz di video bab 20 ya. Di video kali ini kita akan mempelajari materi sebagai berikut. 1. Pola kalimat titik-titik to omoimasu. 2. Pola kalimat ni tsuite dou omoimasu ka? 3. Penggunaan so omoimasu dan so omoimasen. Oke teman-teman, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pola kalimat titik-titik to omoimasu. Pola kalimat ini memiliki rumus dasar. Bentuk biasa to omoimasu. Jadi bagian ini harus bentuk biasa. Bagian ini nih ya bisa kata kerja, kata sifat, atau kata benda. Pola kalimat ini bisa diartikan saya kira titik-titik, saya rasa titik-titik, atau saya pikir titik-titik. Pola kalimat ini fungsinya ada 2. Yang pertama yaitu untuk menyatakan dugaan. Yang kedua yaitu untuk menyatakan pendapat. Pertama, kita bahas dulu fungsi untuk menyatakan dugaan. Coba lihat contoh berikut. Besok akan turun hujan. Bahasa Jepangnya adalah ashita wa ame ga furimasu. Sekarang kita ubah kalimat ini menjadi kalimat dugaan. Saya kira besok akan turun hujan. Bahasa Jepangnya adalah ashita wa ame ga furu to omoimasu. Ashita wa ame ga furu to omoimasu. Coba teman-teman perhatikan, pada kalimat pertama menggunakan furimasu. Ini adalah bentuk mas. Sedangkan pada kalimat kedua menggunakan furu. Ini adalah bentuk biasa dari furimasu. Di sini menggunakan furu karena pada rumusnya ditulis harus menggunakan bentuk biasa sebelum kata to omoimasu. Pada pembahasan kali ini, sensei tidak akan menuliskan rumus secara detail. Karena sebelum kata to omoimasu, rumusnya sangat fleksibel. Bisa menggunakan rumus-rumus yang telah kita pelajari sebelumnya. Sekarang coba lihat contoh yang kedua. Saudara Agus tidak akan datang ke sekolah. Agus-san wa gakkou ni kimasen. Sekarang kita ubah ke bentuk dugaan. Saya kira saudara Agus tidak akan datang ke sekolah. Jadi pada kalimat ini mana yang harus diubah ke bentuk biasa? Ya, betul sekali. Yang harus diubah ke bentuk biasa adalah bagian kimasen. Apa bentuk biasa dari kimasen? Ya, betul sekali. Bentuk biasanya adalah konai. Maka kalimatnya menjadi Agus-san wa gakkou ni konai to omoimasu. Agus-san wa gakkou ni konai to omoimasu. Contoh yang ketiga. Saudara Asep sudah pulang. Bahasa Jepangnya adalah Asep-san wa mou kaerimashita. Sekarang kita ubah menjadi kalimat dugaan. Saya kira saudara Asep sudah pulang. Jadi yang diubah ke bentuk biasanya adalah kaerimashita. Berubah menjadi kaetta. Maka kalimat ini bahasa Jepangnya menjadi Asep-san wa mou kaetta to omoimasu. Asep-san wa mou kaetta
と思います。Nah, minasan, meskipun bagian kata kerja ini bentuknya ta, tetapi untuk bagian omoimasu-nya tidak diubah menjadi omoimashita. Karena kata kerja omoimasu ini menunjukkan dugaan si pembicara yang image-nya masih terjadi sekarang. Sedangkan bagian kaeta bentuknya lampau karena pada kalimatnya disebutkan sudah pulang. Contoh yang keempat. Besok akan dingin. Ashita wa samui desu. Kita ubah menjadi kalimat dugaan. Saya rasa besok akan dingin. Pada kalimat ini, yang harus diubah ke bentuk biasa adalah samui desu. Berubah menjadi samui. Maka kalimatnya menjadi ashita wa samui to omoimasu. Ashita wa samui to omoimasu. Contoh yang kelima. Besok juga cuacanya bagus. Bahasa Jepannya adalah ashita mo ii tenki desu. Kita ubah menjadi kalimat dugaan. Saya rasa besok juga cuacanya bagus. Yang harus diubah ke bentuk biasa adalah bagian tenki desu. Sesuai dengan yang telah kita pelajari sebelumnya, kata sifat na dan kata benda, bentuk biasanya tinggal mengganti bagian des menjadi da saja. Tenki adalah kata benda, jadi bentuk biasanya adalah tenki da. Maka bahasa Jepang dari kalimat ini adalah ashita mo ii tenki da to omoimasu. Ashita mo ii tenki da to omoimasu. Nah, minasan, bagian kalimat ini harus jadi perhatian. Soalnya senpai-senpai yang sudah di Jepang suka salah penyebutan. Biasanya seperti ini. Ashita mo ii tenki to omoimasu. Kalimat ini salah. Seharusnya ashita mo ii tenki da to omoimasu. Supaya lebih paham, mari kita latihan. Ubahlah menjadi kalimat dugaan seperti tadi. Tanaka-san wa kaigishitsu ni imasu. Tanaka-san wa kaigishitsu ni iru to omoimasu. Madara-san wa 9時に来ます。マダラさんは9時に来ると思います。ひなたさんはパーティーに行きません。ひなたさんはパーティーに行かないと思います。日曜日は人が多いです。日曜日は人が多いと思います。ABC ストアは明日休みです。ABC ストアは明日休みだと思います。Wah, luar biasa, mantap. Latihan yang selanjutnya, coba lihat dulu contoh berikut. 社長は事務所にいますか? Teman-teman harus jawab kalimat ini sesuai dengan kosakata yang disediakan. Misalnya dikasih kosakata iie, maka cara menjawabnya seperti ini. Iie, inai to omoimasu. Jika dikasih kosakata hai, maka jawabnya seperti ini. Hai, iru to omoimasu. Sekarang coba teman-teman jawab ya. 社長はもう帰りましたか? はい、もう帰った
と思います。あのコンビニは薬を売っていますか？いいえ、多分売っていないと思います。明日はインドネシアと日本とどちらが勝ちますか？きっとインドネシアが勝つと思います。鍵はどこですか？あの箱の中だと思います。また便利。Yang selanjutnya yaitu fungsi pola kalimat yang kedua yaitu untuk menyatakan pendapat. Caranya sama saja dengan yang tadi. Yang membedakan hanya konteks dari kalimatnya saja. Coba lihat contoh berikut ini. Alat ini sangat bermanfaat. この道具はとても役に立ちます。Coba kita ubah menjadi kalimat pendapat. Saya pikir alat ini sangat bermanfaat. Caranya sama seperti tadi ya. Tinggal mengubah bagian akhir menjadi bentuk biasa. Yaku ni tachimasu menjadi yaku ni tatsu. この道具はとても役に立つと思います。この道具はとても役に立つと思います。Contoh yang kedua, anak-anak harus bermain di luar. 子供は外で遊ばなければなりません。Kita ubah menjadi kalimat pendapat. Saya pikir anak-anak harus bermain di luar. Yang harus diubah di sini adalah bagian narimasen menjadi naranai. 子供は外で遊ばなければならないと思います。子供は外で遊ばなければならないと思います。Contoh yang ketiga. Komik ini menarik. この漫画は面白いです。Kita ubah menjadi kalimat pendapat. Saya pikir komik ini menarik. Yang diubah adalah bagian 面白いです。menjadi 面白い。この漫画は面白いと思います。この漫画は面白いと思います。Contoh yang keempat. Smartphone sangat praktis. スマホはとても便利です。Saya pikir smartphone sangat praktis. Yang diubah adalah 便利です menjadi 便利だ。スマホはとても便利だと思います。スマホはとても便利だと思います。Tolong perhatikan, bukan スマホはとても便利と思いますya. Sekarang coba kita latihan lagi. Ubahlah kalimat berikut menjadi kalimat pendapat. Satoさんは本当によく働きます。佐藤さんは本当によく働くと思います。ヨーロッパの車はデザインがいいです。
ヨーロッパの車はデザインがいいと思います。木村さんは時間の使い方が上手です。木村さんは時間の使い方が上手だと思います。東京大学はいい大学です。東京大学はいい大学だと思います。Latihan selanjutnya adalah menjawab pertanyaan menggunakan kalimat pendapat. Coba lihat contoh berikut. 新しいソフトは便利ですか? Nah, untuk bahan jawabannya, sensei akan kasih satu kosakata. Misalnya, kosakata hai. Maka kalimat jawabannya seperti ini. Hai, 便利だと思います。Jika dikasih kosakata iye, maka kalimatnya seperti ini. Iye, 便利じゃないと思います。Atau iye, 不便だと思います。Jadi jawabannya disesuaikan dengan kosakata yang dikasih oleh sensei. Sekarang coba teman-teman jawab ya. 相撲は面白いですか? いいえ、あまり面白くないと思います。山田さんはいい先生ですか? はい、とてもいい先生だと思います。犬と猫とどちらが人気ですか? 犬の方が人気だと思います。日本でどこが一番きれいですか? 京都が一番きれいだと思います。Jadi dari latihan tadi, poin pentingnya adalah kosakata sebelum to omoimasnya. Teman-teman harus bisa mengubahnya ke bentuk biasa. Selain itu, tentu saja kita harus bisa membuat kalimat jawaban yang nyambung dengan kalimat pertanyaan. Huben. Materi yang selanjutnya yaitu pola kalimat titik-titik ni tsuite dou omoimasu ka? Pola kalimat ini bisa diartikan bagaimana menurut Anda mengenai titik-titik. Jadi biasanya digunakan untuk menanyakan pendapat tentang suatu hal kepada seseorang. Jadi kata ni tsuite di sini bisa diartikan mengenai titik-titik. Coba lihat contoh berikut. Bagaimana menurut Anda mengenai bandara baru? Cara membuat bahasa Jepannya gampang sekali. Bagian yang merah ini sudah ada pada rumus yaitu ni tsuite dou omoimasu ka? Jadi kita tinggal bahasa Jepangkan saja bagian yang berwarna hitam. Lalu simpan sebelum kalimat berwarna merah. Jadi bandara baru bahasa Jepannya adalah atarashii kukou. Maka kalimat ini menjadi 新しい空港についてどう思いますか? 新しい空港についてどう思いますか? Nah, cara menjawabnya memakai rumus pada materi yang pertama, yaitu titik-titik to omoimasu. Contohnya seperti ini. Saya pikir bersih, tetapi lalu lintasnya tidak praktis. Bahasa Jepannya adalah
綺麗ですが、交通が不便だと思います。Contoh yang kedua, bagaimana menurut Anda menggunakan Jepang? Ini gampang banget. Tinggal bahasa Jepangkan saja bagian ini, yaitu Nihon. Nihon ni tsuite dou omoimasu ka? Contoh jawabannya adalah, saya pikir harga barangnya mahal. Bahasa Jepangnya adalah, bukka ga takai to omoimasu. Sekarang coba kita latihan ya. Lihat dulu contoh berikut ini. Di sini ada dua kalimat. Yang ini untuk membuat kalimat tanya. Nihon no jidosha ni tsuite dou omoimasu ka? Sedangkan yang ini untuk kalimat jawaban. Totemo ii to omoimasu. Sekarang coba teman-teman kerjakan ya. Nihon no anime ni tsuite dou omoimasu ka? Omoshiroi to omoimasu. Kimono ni tsuite dou omoimasu ka? Totemo kirei da to omoimasu. Nihonについてどう思いますか？交通が便利だと思います。Mantap. Materi yang selanjutnya yaitu penggunaan so omoimasu dan so omoimasen. So omoimasu digunakan untuk menyatakan setuju dengan pendapat orang lain. Sedangkan so omoimasen adalah sebaliknya, digunakan untuk menyatakan tidak setuju dengan pendapat orang lain. Jadi bisa diartikan, saya rasa begitu juga, dan saya rasa tidak begitu. Coba lihat contoh berikut. Vacuum cleaner ini praktis ya. Kono soujiki wa benri desu ne. Misalnya kita setuju dengan pendapat ini, maka cara menjawabnya seperti ini. Saya rasa begitu juga. Bahasa Jepangnya, watashi mo sou omoimasu. Sedangkan jika kita tidak setuju dengan pendapat ini, maka cara menjawabnya seperti ini. Saya rasa tidak begitu. Watashi wa sou omoimasen. Jadi perbedaannya, selain bagian ini, partikelnya juga berbeda. Kalau setuju memakai mo, kalau tidak setuju memakai wa. Nah, gimana teman-teman? Gampang kan? Biar lebih paham, sensei mau kasih kuis. Silakan dikerjakan ya. Jawabannya akan dikasih tahu di video selanjutnya. Nah, teman-teman, materi bab 21 part 1 sampai sini ya. Jika teman-teman baru nonton video ini dan mau belajar bahasa Jepang dari nol, silakan cek video ini ya. Jika teman-teman mau belajar materi yang lainnya, bisa cek playlist channel ini ya. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Jika berkenan, mari kita belajar bahasa Jepang bersama Ryu Sensei ya. Ja, kyou no benkyou wa kokomade desu. お疲れ様でした。Kalau begitu, mata aimashou. Bye bye.